Bahasan hangat seputar dunia sepak bola kembali hadir untuk Anda. Dari isu bomber naturalisasi Brazil yang membuat geger timnas China hingga pengembangan timnas U20 Indonesia yang melibatkan Patrick Kluivert. Tak ketinggalan ada rasa khawatir dari kubu Australia terhadap kekuatan baru timnas Indonesia jelang laga di Sydney Stadium. Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di Kamus Bola. Oke, kita mulai dari narasi yang pertama. Bomber naturalisasi Brazil membangkang panggilan timnas China. Kabar mengejutkan datang dari striker naturalisasi Brazil yang sebelumnya menjadi andalan timnas China. Pemain ini secara terang-terangan membangkang panggilan timnas dan bahkan mengancam pensiun. Alasan utamanya, ia mengaku sedang nganggur dan membutuhkan uang. Tak tanggung-tanggung, bomber ini meminta gaji fantastis sebesar 33 miliar rupiah jika ingin kembali membela timnas. Keputusan kontroversial ini tentu menambah tekanan pada sepak bola China yang saat ini tengah berjuang membangun kembali performa mereka di level internasional. Ya, bomber naturalisasi Brazil membangkang panggilan timnas China, ancam pensiun, lagi nganggur dan BU, butuh uang, minta digaji 33 miliar. Fernando Henrique da Conceição alias Fernando membangkang dari panggilan timnas China untuk persiapan menuju lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker naturalisasi kelahiran São Paulo, Brazil itu menolak untuk mengikuti pemusatan latihan China pimpinan Branko Ivankovic pada awal tahun ini. Saat ini Fernando sedang berstatus tanpa klub. Kontraknya bersama Shandong Taishan telah berakhir pada Desember 2024 lalu. Ia menghabiskan setengah tahun lalu sebagai pinjaman di Shanghai Shenhua. Begitu kerjasamanya dengan Shandong Taishan habis, Fernando berlibur ke Brazil dan juga belum kembali ke China sampai dengan sekarang. Jual mahal media China 163 mengabarkan bahwa Ivankovic sempat mengungkapkan ketidakhadiran Fernando dalam training camp China karena alasan pribadi dan enggan buka-bukaan penyebab yang sebenarnya. Mengutip dari informasi jurnalis China, Pan Weili 163 menyebut Fei jual mahal terhadap klub negeri tirai bambu yang ingin memboyongnya dengan meminta gaji setinggi langit. Dia mengancam akan pensiun dari China jika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia meminta gaji yang sangat tinggi dengan alasan bahwa jika tidak mendapatkan 2 kali lipat dari gaji sebelumnya, dia tidak akan bermain untuk China. Bagi Fernando, bermain untuk timnas bukanlah kewajiban atau kehormatan, melainkan pekerjaan biasa. Tulis 163. Minta digaji 2 juta euro oleh klub China. Wartawan China lain, Yuan Jia, yang dilansir 163 menjelaskan bahwa Fernando melabelkan diri sebagai pemain inti di China dan level klub. Dia menuntut bayaran 2 juta euro atau setara dengan 33,9 miliar per musim. Fernando menyampaikan kepada klub-klub China jika tidak mendapatkan gaji 2 juta euro per tahun, dia tidak akan merendahkan diri. Ia lebih memilih pensiun daripada menerima kontrak dengan gaji di bawah angka itu. Berita selanjutnya, pembangunan timnas U20 Indonesia dengan Patrick Kluivert. Ya, meski Patrick Kluivert kini fokus pada timnas senior, perannya juga ikut dilibatkan dalam pengembangan timnas U20 Indonesia. Namun, hasil manis yang diharapkan dari kerja keras ini tampaknya masih membutuhkan waktu. PSSI ingin memastikan bahwa pembinaan usia muda menjadi prioritas jangka panjang demi masa depan sepak bola Indonesia. Di bawah pengawasan Kluivert, strategi dan taktik modern mulai diterapkan. Meski demikian, masih ada tantangan besar terutama dalam hal konsistensi pemain muda untuk tampil maksimal di level internasional. Belum membuahkan hasil manis, pembangunan timnas U20 Indonesia libatkan Patrick Kluivert. Indra Safri menyebut kolaborasi dengan Patrick Kluivert penting dalam mengembangkan timnas U20 Indonesia. Adapun langkah pertama timnas U20 Indonesia, asuhan Indra Safri di turnamen internasional U20 Challenge Series 2025 belum membuahkan hasil manis. Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan Yordania dengan unggul tipis 1-0. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat 24 Januari malam, kendati demikian Indra Safri tetap percaya bahwa kekalahan ini menjadi bagian dari proses menuju performa terbaik di Piala Asia U20 2025 mendatang.
Bicara soal pembangunan Timnas U20 Indonesia, dia mengungkapkan adanya kolaborasi erat dengan pelatih Timnas senior, Patrick Kluivert. Indra Safri menegaskan bahwa hubungan harmonis antara pelatih Timnas dari berbagai kelompok usia menjadi fondasi yang penting bagi sepak bola Indonesia. Saat saya bertemu bahwa antar pelatih Timnas dari senior, U20, U17 harus satu garis. Nanti setiap laga tim performance analis saya akan mengirimkan video, karena video kami diminta oleh Patrick Kluivert, nanti kami akan mengirimkannya. Indra Safri juga menyorot kontribusi penting klub dalam menempa pemain-pemain muda Indonesia. Menurutnya, kans bermain di level kompetisi profesional memberikan dampak signifikan terhadap kematangan pemain Timnas U20 Indonesia. Kesempatan mentas dalam laga kompetitif dinilai berdampak bagus terhadap aspek pemahaman taktik serta mentalitas pemain dalam menghadapi tekanan. Karena memang development-nya di klub, memang pemain-pemain yang diminta klub itu ada karena mereka menjamin dan pasti jika pemain-pemain kita sering main di klub, kata mantan pelatih Bali United itu. Dan next, pelatih Australia takut dengan amukan Timnas Indonesia di Sydney Stadium. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat dan Timnas Australia tampaknya mulai cemas menghadapi Timnas Indonesia. Pelatih mereka secara terang-terangan mengakui bahwa semangat baru yang dibawa Patrick Kluivert bersama skuad Garuda membuat Australia harus ekstra waspada. Dengan persiapan matang dan tambahan pemain naturalisasi, Indonesia diyakini bisa memberikan perlawanan sengit di Sydney Stadium. Akankah Timnas Indonesia membuat kejutan besar di laga ini? Pelatih Australia takut dengan amukan Timnas Indonesia di Sydney Stadium. Pelatih Australia Tony Popovic takut Timnas Indonesia mengamuk saat melawan timnya. Oleh sebab itu, Australia harus mempersiapkan tim dengan baik. Australia akan menjamu Timnas Indonesia dalam kelanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berlangsung di Sydney Stadium pada 20 Maret 2025. Bagi kedua tim, laga ini sangat penting diburu kemenangannya. Siapa yang bisa mengamankan 3 poin, kans bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjadi lebih besar. Australia diuntungkan karena bermain di kandang sendiri, tapi Tony tidak mau menganggap remeh Timnas Indonesia. Tony mengatakan Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang bagus. Jay Itzes dan kawan-kawan punya target bisa mengalahkan Australia sehingga harus diantisipasi. Kata Popovic dilansir dari laman Socceroos, mereka akan datang ke sini dengan harapan meraih hasil besar melawan Australia. Tugas kami adalah benar-benar fokus pada diri sendiri dan memastikan kami dapat membangun fondasi yang telah kami tetapkan sejauh ini. Demikian jelasnya, skuad Garuda pun saat ini punya keinginan besar berlaga di Piala Dunia. Hal ini yang harus diwaspadai Australia, jangan sampai lengah. Ya, Sobat Kamus Bola, dari drama bomber naturalisasi Brazil hingga persiapan matang Timnas Indonesia, jelas bahwa dunia sepak bola terus dipenuhi cerita-cerita menarik. Semua ini menunjukkan betapa persaingan semakin ketat, baik di Asia maupun dunia. Ya, kita tunggu kiprah Timnas Indonesia yang siap memberikan kejutan di laga internasional mendatang. Terus dukung Garuda dan jangan lewatkan berita terbaru lainnya hanya di Kamus Bola.